Apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Marilah kita simak konsep dari himpunan. Himpunan itu apa? Yang dimaksud dengan himpunan itu apa? Kita simak video dari awal hingga akhir. Jangan di-skip ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam biologis misalnya, kita mengenal istilah kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya masih ada lagi kelompok-kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari, juga mengenal istilah suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Jadi, semua itu adalah merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan, di dalam matematika itu dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan. Contoh, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Mengapa kumpulan siswa pandai tidak termasuk himpunan? Karena definisinya itu tidak jelas. Lalu, mengapa kumpulan siswa yang berbadan tinggi itu tidak termasuk himpunan? Sama saja kasusnya seperti tadi. Dia itu tidak terdefinisi dengan jelas. Jadi intinya di sini anak-anak bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh, kumpulan hewan berkaki 4. Jadi definisinya jelas. Himpunan hewan berkaki 2. Contohnya anggota-anggotanya seperti bebek, ayam, itik, angsa, dan burung. Nah, jadi itu intinya di sini adalah himpunan itu adalah dia itu konsepnya itu terdefinisi dengan jelas. Jelas anggota-anggotanya. Seperti itu, itulah yang dimaksud dengan himpunan. Anggota-anggotanya jelas, definisinya jelas. Nah, itulah yang dimaksud dengan himpunan. Latihan beserta jawaban. Jangan bosan-bosan untuk belajar matematika karena sesungguhnya tanpa kita sadari di dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak sadar bahwa kita itu menggunakan konsep matematika sehingga belajar matematika ini banyak sekali manfaatnya. Contoh, anak-anak pergi dari rumah ke sekolah itu membutuhkan waktu dan jarak. Ada jarak dan membutuhkan waktu. Nah, waktu itu tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan konsep matematika. Nah, di sana kita berpikir, saya harus berangkat jam berapa, bangun jam berapa. Nah, di sana kita berpikir, saya harus bangun jam berapa supaya saya bisa berangkat
sekolah tepat waktu dan tiba di sekolah tepat waktu dan bisa mengikuti pelajaran. Jadi seperti itu ya. Nah, di sanalah tanpa kita sadari kita sudah menggunakan konsep matematika. Anak-anak juga pergi ke pasar pasti menggunakan konsep matematika. Jadi jangan sungkan dan jangan pernah bosan dengan belajar matematika. Jangan pernah bosan dengan matematika. Jangan takut dengan pelajaran matematika. Karena matematika itu menyenangkan. Sekiranya video yang saya buat terkait video pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik, buat bapak guru, ibu guru di seluruh Indonesia, jadi silakan di like, subscribe, share, dan komen. Tapi sekiranya tidak bermanfaat, jadi silakan di dislike saja. Dan jika ada kekurangan di dalam penyampaian materi ini, silakan berikan masukan di kolom komentar.